jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati. Untuk yang jemaat di rumah juga mari kita siapkan hati. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita beribadah datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar. Dan kita yakin bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, kuasa Tuhan hadir dimanapun kita berada saat kita mencari Tuhan. Kita angkat pujian. Keselamatan dan kuasa bukan Allah kita, kuasanya yang diurapikan, dalam berani lemparkannya para pengamat kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kalahkan kuasa dari yang bukan, oleh darah anak domba. Sekarang saat tiba, keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapikan, dalam dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di
kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan. Thank you, Jesus.
Rajaku Tuhan, Kaulah Rajaku, Kau sahabatku dan sahabatku, terindah termanis, terindah termanis Engkau bagiku. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, tak seorang pun juga seperti Kau, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Haleluya! Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki mawar Syaron kami yang paling indah di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang bukan hanya mati di kayu salib sebagai tanda kasih terbesar Bapa, tapi juga sebagai tanda bahwa Allah itu adil. Dia tidak pernah kompromi dengan dosa, sehingga anaknya yang tunggal harus mati bagi menebus kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Bapa yang sanggup menyatakan kasih dan keadilan-Mu di dalam satu peristiwa yang besar, yaitu salib. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami sudah menerima kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Kristus. Oleh karenanya, kami rindu pagi hari ini. Kami tahu apa yang menjadi kebenaran firman-Mu untuk apa yang seharusnya kami kerjakan setelah kami menerima kasih karunia dan anugerah, keselamatan, kemenangan, kehidupan yang kekal. Oleh karenanya Bapa, berbicaralah melalui lidah hamba-Mu yang hina ini ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, jamah setiap kami, agar kami sungguh-sungguh mengalami kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengar firman Tuhan dan siap untuk diberkati, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Shalom.
Saya percaya minggu lalu kita semua mengalami penghiburan yang besar waktu kita merayakan Jumat Agung dan juga Paskah. Siapa yang minggu lalu saudara ketika ibadah Jumat Agung dan Paskah, saudara betul-betul mengalami penghiburan dari Tuhan? Saya mengalami penghiburan yang besar. Sejak minggu lalu, setiap kali saya renungkan firman, tidak pernah tahan, air mata saya selalu mengalir. Karena apa? Karena cuma Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang sanggup membuktikan bukan hanya besarnya kasih Bapa di sorga ketika dia mati di kayu salib, tapi juga membuktikan betapa besarnya keadilan Tuhan atas umat manusia yang berdosa. Amin. Dosa tidak bisa dikompromikan. Dosa selalu saja harus mendatangkan hukuman. Oleh karenanya cuma Yesus yang berani ambil tanggung jawab itu untuk menyatakan kasih sekaligus keadilan Tuhan. Amin. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Kenapa saya berani katakan itu? Karena tidak ada manusia yang sanggup melakukan kedua hal itu dalam waktu yang bersamaan. Nggak sanggup. Ya. Nggak akan bisa. Cuma Yesus yang bisa lakukan. Makanya kenapa dia berseru Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa kau tinggalkan aku? Karena memang benar. Allah bukan hanya ingin menunjukkan kasih-Nya, tapi juga ingin menunjukkan bahwa dia adil. Dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Sehingga anaknya harus menerima semua ya, hukuman, dosa dan kejahatan kita manusia. Seluruh dosa manusia tertimpa kepada dia. Oleh karenanya kita ini orang-orang yang beruntung. Karena Yesus bukan hanya mati bagi kita, tapi dia hari ketiga dia bangkit. Membuktikan bahwa kegelapan, kematian, maut tidak berkuasa untuk menahan dia. Membuktikan bahwa dia hidup, dia Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang layak untuk menerima segala pujian, sembah, sujud, syukur kita. Amin. Dan setelah kita merayakan Jumat Agung, Paskah, sebagaimana Rasul Paulus mengatakan kerinduan dia cuma satu hal, yaitu mengalami kuasa kematian Kristus dan kuasa kebangkitannya, supaya dia pada akhirnya dapat memperoleh kehidupan atau keselamatan yang kekal. Kita harus percaya setelah kita menerima kuasa itu, lalu so what? Kita mau ngapain? Kita harus percaya Tuhan mau pakai kita. Bilang sama orang sebelah-sebelahmu, Tuhan mau pakai engkau. Amin. Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi kesaksiannya. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya beri judul khotbah pagi hari ini adalah seluruh dunia mengikut Yesus. Siapa yang percaya suatu saat setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita harus percaya itu. Karena Alkitab sudah pernah mengatakan itu. Secara de jure, Yesus sudah membeli kita semua. Seluruh bangsa dan bahasa. Setiap suku sudah dibeli oleh dia dengan darahnya. Seharusnya kita sadar, semua bangsa harusnya sadar bahwa kita ini milik dia. Seharusnya ngikut dia. Tapi sayang secara de facto, secara faktanya masih banyak suku, bangsa dan bahasa yang belum mengikut dia. Masih terikat dengan dunia, masih terikat dengan adat istiadat, masih terikat dengan dosa, masih terikat dengan sistem dunia ini. Tapi saya percaya suatu saat setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Kita harus punya keyakinan seperti itu ya. Ya kan ada lagunya kan? Saya suka sekali lagu itu karena yang ciptakan itu kakak rohani saya dulu waktu sama-sama di Depok dulu. Ya, namanya Yusak Kencana. Ya. Kan ada kan lagunya kan? Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Kapan? Sekaranglah waktunya.
untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Apa? Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Saya ingat sekali tahun 95 di Pantai Carita, di satu tempat ada kira-kira 650 anak-anak muda, mahasiswa. Kita sambil loncat, kita berteriak-teriak, Tuhan, nyanyi lagu ini. Tapi sayang, yang betul-betul ngikut Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, itu nggak lebih dari 2 jari tangan ini dan 2 kaki ini. Yang lain sudah nggak tahu kemana. Saya bersyukur saya menjadi bagian daripada orang-orang yang sampai hari ini masih bertahan. Halo? Memang betul kata Alkitab, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Bukan karena Tuhan gak mau pilih, karena mereka meninggalkan pilihan Tuhan. Halo? Pertanyaannya, ketika Tuhan tebus kita di kayu salib, kita merdeka dari dosa atau kita merdeka dari Tuhan? Halo? Seharusnya merdeka dari dosa ya. Tapi karena kebanyakan orang setelah menerima anugerah keselamatan, malah dia merdeka dari Tuhan. Dia malah mundur, lari dari panggilannya untuk memenuhi panggilan Tuhan. Ya, menjadi alatnya yang heran. Coba lihat orang kiri kananmu. Bilang, apakah 10 tahun lagi aku masih lihat kau jadi anak Tuhan? Halo? 95 ke sekarang. Berapa tahun itu? 27 tahun. Saya ingat sekali bulan-bulan seperti inilah. Biasanya pas mau liburan mahasiswa, kita kumpul di sana. Ingat banjir bandang pun kita tetap ke sana. Pulangnya itu nunggu sampai seharian, macetnya sepanjang, tapi kita sepanjang jalan kita muji Tuhan, muji Tuhan. Nggak ada yang bisa, seolah-olah dunia ini akan kita taklukkan. Tapi sayangnya memenuhi panggilannya cuma sedikit saja. Jadi saya mau mengajak kita semua, mari kita renungkan, benar nggak dunia ini seharusnya mengikut Yesus? Amin. Ini peristiwa sebelum Yesus disalib. Ya, kita lihat di Yohanes 12. Apa kata firman Tuhan di sana? Itu peristiwa Yesus, sehabis Yesus membangkitkan siapa itu? Ada cerita kan itu? Sorry. Yohanes 12 ya. Itu kan ceritanya waktu di Yohanes 11, Yesus itu kan bangkitkan siapa? Lazarus ya. Lazarus itu siapa? Saudara daripada Maria Magdalena dan Marta. Halo? Dia kan baru bangkit kan? Baru keluar kan dari kubur itu. Lalu apa yang terjadi? Di pasal yang ke-12, ayat 12 sampai 19, Yesus dielulukan di Yerusalem. Kalau saudara baca, ya,
di ayat 10-nya ada bermufakatan, kepala-kepala imam-imam itu bermufakat untuk membunuh siapa? Lazarus. Karena Lazarus akan jadi kesaksian. Ya. Sebab karena dia dibilang banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Halo? Betul tidak? Lalu ayat 12-nya dikatakan demikian. Nanti fokusnya di ayat 18-19. Saya akan bacakan dengan cepat. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara mati, memberi kesaksian tentang dia. Halo? Ayat 18-19-nya kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia." Halo? Tanya diri kita masing-masing, kita punya kerinduan gak untuk membawa orang mengikut Yesus? Apa hanya kita sendiri mau ngikut Yesus dan selamat sendiri? Itu namanya egois, saudara. Kita rindu, kita yang sudah dipanggil dan dipilih Tuhan ini, sudah sungguh-sungguh menyaksikan, merasakan, menikmati semua yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib itu. Karena itulah karya Tuhan terbesar. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati bangkit, itu bukan karya terbesarnya. Kan tadi kan kita nyanyi kan? Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus curah untuk bangkitkan Lazarus mati. Yesus nggak harus mati. Untuk bangkitkan orang lumpuh, Yesus nggak harus berkorban. Dia tinggal minta sama Bapaknya. Tapi untuk nebus kita, dia harus mati, saudaraku. Bukankah itu karya terbesar? Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang dan ku hargai. Siapa? Yesus, Engkau kukat. Yang benar. Ang benar, Yesus yang dikagumi. Ini yang masih muda-muda nih, kalau ngelihat artis dari luar,
Yang benar Yesus yang dikagumi. Halo. Yang benar Yesus dikagumi. Banyak gereja mengagumi hamba Tuhannya itu. Banyak mengagul-ngagulkan hamba Tuhannya itu. Sampai suatu saat ketika jatuh kaget mereka. Halo. Cuma Yesus yang akan tidak pernah jatuh. Dia satu-satunya yang akan terus naik. Dan membawa kita terus naik. Tidak akan pernah turun. Makanya fokus kita harus kepada Kristus. Bukan kepada manusia. Halo. Hari-hari terakhir ini Tuhan mengajarkan saya untuk lebih lagi fokus on Christ. Fokus sama Tuhan. Karena dunia ini akan mencoba terus mengalihkan fokus kita. Sibuk dengan perkara-perkara yang sementara ini. Sibuklah soal ini, soal ini, soal ini. Sibuk ribut soal inilah, soal perang, soal apa. Itu tidaklah berarti apa-apa. Tanda-tanda yang menyertai waktu Yesus mati di kayu salib, bukankah itu peristiwa-peristiwa dahsyat? Halo, 3 jam matahari tidak bersinar. Iya toh? Gempa bumi. Malah kalau di kitab di Injil itu dikatakan waktu gempa bumi banyak orang kudus bangkit masuk ke Yerusalem. Betul? Betul tidak? Dan tentara-tentara yang membunuh Yesus, akhirnya bertobat, kepala penjara itu. Banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Tapi bagi saya, itu hanya peristiwa yang mengiringi peristiwa sesungguhnya, yaitu Yesus mati di kayu salib. Itulah peristiwa terpentingnya. Itulah karya Tuhan terpentingnya. Bukan yang mengiringinya. Makanya Matius 6 ayat 33 katakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan dalam hidupmu. Bagian kita cari kerajaan Allah, bagian sorga menambahkan apa yang kita perlukan. Bukan bagian kita. Banyak orang Kristen sibuk menambahkan popularitasnya, hartanya. Bukan itu fokus kita. Fokus utama kita, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagiannya Allah dan kerajaannya terus menambahkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita fokus sama kerajaan Tuhan. Fokus dengan pemberitaan kabar baik. Fokus dengan Kristus. Karena kekristenan bukan berbicara agama, kekristenan bukan sekedar berbicara agama, kekristenan berbicara hubungan intim kita dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara lihat, waktu peristiwa ini sebenarnya orang-orang Farisi tengah mempersiapkan berbagai jebakan untuk Tuhan Yesus. Banyak kan jebakan kan? Ada di bagian yang lain dibilang gini sama orang-orang Farisi. Lihat, penghujatan tuh. Oh, tanah bagian. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kau diam, ya, kalau kau diam, maka batu-batu akan memuji dan menyembah. Tidakkah kau pernah dengar dari mulut bayi-bayi akan keluar puji-pujian bagi Allah? Halo? Banyak hal orang Farisi, ahli agama, ahli Taurat mencoba untuk menjebak Yesus. Tetapi semuanya tidak ada yang berhasil. Di tengah kegagalan dan keputusasaan mereka, pada akhirnya mereka ngakui bahwa lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Siapapun, apapun keyakinan orang di luar sana, siapapun yang memusuhi umat Tuhan, siapapun yang memusuhi gereja Tuhan, suatu saat mereka akan melihat kemuliaan Tuhan melalui gerejanya, dan
pada akhirnya mereka ngaku bahwa yang seharusnya diikuti seluruh dunia adalah Yesus. Jadi jangan pernah takut untuk memberitakan kabar baik. Jebakan banyak enggak? Oh, sekarang banyak. Kemarin kami baru bahas dengan beberapa lawyer. Khotbah sekarang harus hati-hati, ada undang-undang ITE lah segala macam. Kalau slip aja, ingat teman kita kena 10 tahun. Teman mereka cuma 5 bulan. Halo? Jangan pernah berharap keadilan dari manusia. Keadilan hanya datang dari Bapa di sorga. Amin. Tapi bagi saya, ya bagian kita memang bukan untuk mengecilkan, memburukkan, menjelekkan orang lain. Bagian kita untuk terus membesarkan nama Tuhan. Amin. Besarkan nama Tuhan aja. Besarkan nama Yesus. Sembah dia, puji dia. Kasihlah pernyataan-pernyataan yang dahsyat, yang memang dia dahsyat. Amin. Yang memang layak dia terima itu semua. Kita nggak perlu ngecilkan orang lain, keyakinan orang lain. Kita besarkan aja Tuhan yang kita sembah. Amin. Ada amin saudaraku? Cepat atau lambat, apa yang dinyatakan di Alkitab ini, cepat atau lambat, pasti digenapi. Amin. Ya. Bagian kita teruslah tabur kebenaran firman Tuhan itu. Ya, setiap lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Pada saatnya nanti saudara akan mendengar. Iya kan? Kalau zaman kita mahasiswa kan ada lagunya kan, ku mau di sana saat Tuhan datang, ku mau di sana. Musuh dikalahkan, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang. Ada kan lagunya kan? Wah, zaman mahasiswa itu zaman yang paling menyenangkan. Saudara yang baru-baru lulus mahasiswa, kalau saudara nggak nikmati masa kuliah saudara untuk Tuhan, itu lewat masa indah itu. Tapi kalau saudara bagi kuliah, saudara cinta Tuhan, saudara jangkau orang, saudara bagikan firman sama banyak teman-temanmu, suatu saat mereka akan ngomong gini, aku beruntung punya teman sepertimu. Saya ingat sekali waktu dari saya bertobat sampai saya lulus, saya cuma imanin teman-teman saya harus dengar kabar baik. Terlepas mereka mau terima atau tidak, itu urusan mereka sama Tuhan. 18 orang yang saya tahu sampai hari ini menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan di macam-macam gereja. Waktu kuliah saya pernah injili mereka. Setiap kali ketemu misalnya di medsos di mana, mereka selalu bilang, wah kita nih dulu luar biasa ya. Saya menyaksikan hidup kamu dulu. Kita yang jahat tiba-tiba ditangkap Tuhan. Untung gak ditangkap polisi. Halo? Ditangkap Tuhan, diubah Tuhan, dibentuk Tuhan, sehingga menjadi alatnya. Itu luar biasa. Ya. Beruntunglah kalau saudara kenal Tuhan jauh lebih dini, bahkan dari sekolah. Percayalah, akan banyak hal besar Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Amin. Jadi faktor apa saja yang membuat seluruh dunia mengikut dia? Melalui perikop tadi. Faktor apa saja sih yang membuat dunia mengikut dia? Yang pertama, ayat 18 katakan apa? Coba perhatikan lagi ayat 18 itu. Sudah sampai di situ lagi? Ya, coba mulai dari ayat 17. Dikatakan gini. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika dia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari orang mati, memberi apa? Memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu menyongsong dia karena mereka mendengar. Mereka mendengar. Ada amin?
Jadi penting sekali berita Injil itu diperdengarkan kepada orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan. Kalau kita rindu seluruh dunia datang kepada Yesus, berita tentang Dia, berita Injil Kerajaan Sorga harus didengarkan. Jangan cuma disimpan di dalam hati kita. Namun, agar mereka dapat mendengar dengan baik, maka tentu saja harus ada yang memberitakannya melalui kesaksian hidup maupun perkataan firman. Amin. Kan mereka kan bersaksi tadi kan? Yang sama-sama Yesus kan bersaksi kepada banyak orang itu, betul enggak? Betul? Jadi kalau saudara sudah ngalamin Tuhan, saudara ngaku sudah ngikut Tuhan sungguh-sungguh, sampai nggak bersaksi itu kelewatan. Itu kelewatan itu. Itu tanda tanya kekristenanmu dipertanyakan itu. Apakah betul kamu ngalamin Tuhan? Apakah betul kamu mengalami kebaikan dan mukjizat Tuhan? Saudara harus tahu ya, mukjizat terbesar dalam hidup orang percaya adalah pertobatannya. Bukan ketika dia sakit sembuh, atau ketika dia ngalamin masa sulit, kebangkrutan, terus dia ditolong. Bukan itu. Waktu kita sungguh-sungguh bertobat, menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu, itulah mukjizat terbesarmu. Karena apa? Karena sorga bersuka cita. Jadi bagi saya, mukjizat terbesar adalah ketika menyaksikan seorang bertobat. Saya nggak begitu. Ya saya percaya setiap kita akan dipakai Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat. Tapi bagi saya bukan itu yang esensi. Yang terpenting adalah orang itu dengar kabar baik, dengar berita tentang kerajaan Allah, tentang Yesus, dan dia bertobat. Saudara lihat di Perjanjian Lama, berapa banyak orang Israel ngalamin mujizat Tuhan? Berapa banyak ngalamin mujizat Tuhan? Apakah itu mengubah hidup mereka? Sampai ada pernyataan dari firman Tuhan, mereka ini bangsa yang tegar tengkuk. Artinya mujizat tidak mengubah pola pikir mereka. Tidak mengubah cara mereka hidup. Saya percaya kasih karunia Tuhan yang membuat kita bertobat, itulah mujizat yang terbesar. Ada yang di sini berani mengatakan kita percaya Yesus karena perbuatan diri kita sendiri, karena keyakinan kita sendiri? Tidak. Semua itu karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 jelas sekali mengatakan, kita ini diselamatkan oleh karena kasih karunia. Jangan ada yang memegahkan diri. Jangan ada. Jadi Bapak Ibu, jadi poin yang pertama supaya orang boleh seluruh dunia mengikut dia, yang pertama adalah mereka mendengar. Tentunya kalau orang ingin mendengar, harus ada yang mengabarkannya, harus ada yang memberitakannya di sekeliling mereka. Mengapa kita memberitakan Injil? Saudara harus tahu kenapa kita harus beritakan Injil. Karena itulah kehendak dan kerinduan Tuhan bagi semua orang. Coba kita lihat 1 Timotius 2 ayat 4. Apa kerinduan Tuhan? 1 Timotius 2 ayat 4 dikatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi memberitakan Injil adalah kehendak Allah, kerinduan Tuhan untuk semua orang boleh diselamatkan oleh karena pengetahuan yang benar tentang kebenarannya. Jadi saudara yakinlah, ketika saudara memberitakan Injil,
saudara sedang melakukan kehendak Tuhan. Kalau ada yang tanya sama saya, Pak Pendeta, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita? Salah satunya adalah beritakan Injil. Karena itu amanat agung. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Ajarkanlah mereka apa yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Baptislah mereka kalau yang percaya, betul? Baptis nggak harus nunggu hamba Tuhan. Setiap kita yang ngakunya murid Yesus, ketika ada seseorang kau beritakan Injil dan dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga dia mau dibaptis, siapa tanggung jawabnya? Saudara. Bukan hamba Tuhan. Apalagi kalau dalam keadaan perang. Oh nanti ya, tunggu Pak Pendeta, nanti ketemu Pak Pendeta, jeleger mati dia. Tiba-tiba dibom orang. Lagi perang. Kayak di negara-negara yang sekarang lagi berperang. Gimana? Kalau orangnya sudah memang niatnya mau dibaptis, baptislah saat itu juga. Itu sebagai tanda bahwa dia bertobat sungguh-sungguh. Makanya bagi saya, siapapun yang beritakan Injil di jemaat ini, kalau dia atas pelayanannya dia beritakan Injil, orang itu bertobat. Nggak harus nunggu saya yang baptis, nggak harus. Alkitab katakan baptislah mereka. Itu tanggung jawabmu. Dan selanjutnya bukan hanya sampai dibaptis, kau ajarkan mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kau harus bertanggung jawab atas bayi rohani itu. Masa orang ada di sini keluarga habis melahirkan anaknya terus dibiarin gitu. Diaborsi gitu aja, dibiarin aja gitu. Nggak ada, yang ada dipelihara, dikasih susu, diajarin setelah dia bisa ngomong. Sama. Gereja kita bukan gereja yang mau mengaborsi bayi-bayi rohani. Ada amin. Makanya kita tidak terlalu memaksakan diri untuk bikin KKR besar. Fokus kita penginjilan adalah one on one atau one or two on two. Komunitas jauh lebih menyentuh hati orang. Karena Yesus seperti itu, dia datang kunjungin. Untuk satu orang wanita Samaria, dia berani ambil jalan yang paling ekstrim untuk ketemu wanita ini. Hanya untuk ketemu satu wanita. Tapi gara-gara satu wanita ini, satu daerah dia, Samaria, bertobat. Ada amin. Nggak ada panitia KKR, nggak perlu mikirin sound system harganya berapa, nggak perlu apa-apa kecuali satu orang yang memiliki kesaksian tentang Yesus. Satu orang yang dipakai Tuhan bisa mengubah komunitasnya. Amin. Siapa yang percaya orang di kiri kananmu akan sanggup mengubah komunitasnya bagi Tuhan? Bukan dengan kekuatannya, tapi dengan kekuatan Allah, yaitu Injil. Injil adalah kekuatan Allah, betul tidak? Bukan kekuatan kita, kekuatan Allah. Makanya kalau ada orang tanya, Pastor, gimana dapat kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan? Ya berdoa, baca firman. Ketika kau dapat kekuatan dari Tuhan waktu kau berdoa, waktu kau dapat penghiburan dan pewahyuan dari firman Tuhan, itulah kekuatanmu, Injil. Beritakan sama orang. Selesai. Kita gak nyari kuasa seperti orang-orang dunia. Harus pergi ke gunung apa, nyari ke gua apa, muncul ada asap-asap baru dapat kekuatan. Bukan. Halo. Siapa yang percaya bahwa orang di sekitarmu perlu mendengar Injil? Amin. Ada amin? Jangan tunda lagi, waktunya sudah dekat. Tuhan kasih kita talenta masing-masing, kita punya talenta. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Betul? Sesuai dengan kapasitas kita. Jangan dikubur. Apapun talenta kita, pakailah untuk memberitakan Injil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Ayat
Berikutnya dikatakan apa? Ayat 19. Ayat 18 ini. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mendengar. Yang kedua apa? Mendengar apa? Bahwa ia membuat mujizat itu. Maka kata orang Farisi, semua orang dunia mengikuti dia. Ya. Apa yang kedua? Kedua adalah mujizat dan tanda-tanda yang menyertai pemberitaan itu. Halo? Siapa yang percaya pemberitaan Injil, kalau kita sungguh-sungguh memberitakannya dengan kekuatan yang daripada Allah, akan disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Siapa yang percaya? Saudara percaya enggak bahwa setiap kali kita punya hati untuk memberitakan Injil sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pemberitaan Injil kita akan disertai tanda-tanda dan mujizat. Dan tanda mujizat terbesarnya adalah orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada orang, oh pastor, saya doain orang sakit kemarin pastor, besoknya mati. Nyeseknya aku pastor. Ngapalah setiap doain orang sakit mati wongnya. Pertanyaan terpentingnya bukan itu. Pertanyaan terpentingnya, apakah orang itu mau percaya pemberitaan tentang Yesus? Kalau dia percaya, ya sudah. Berarti dia sembuh untuk selama-lamanya. Di sorga kan tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, betul nggak? Tidak ada lagi penderitaan, betul tidak? Saya sudah pernah kesaksian belum ya? Dulu saya juga seperti itu, doain orang sakit mati terus orangnya. Sampai suatu saat saya doakan orang tua dari teman baik saya yang 9 tahun sudah terkapar antara hidup segan mati tak mau. Kalau orang Melayu bilang hidup segan mati tak mau. Tulang sama kulit sudah nyatu. Dan dia salah satu pemimpin dari keyakinan yang lain. Tapi waktu pertama melihat mata dia, mata itu jendela hati. Tahu matanya itu berbicara apa? Tolong saya. Saya bilang sama istri dan anaknya, bolehkah saya mendoakannya seturut dengan keyakinan saya? Oh boleh, silakan. Udah banyak yang doakannya 9 tahun ini. Saya doakan dengan singkat saja dan diakhiri dengan dalam nama Yesus. Setiap makhluk adalah kepunyaanmu. Amin. Besok paginya saya ditelepon dengan mengucap syukur dengan cara keyakinan dia. Dia mengatakan, Bapak sudah berpulang. Senang sekali mereka. Karena apa? 9 tahun ngurusin orang koma kayak gitu. Apa nggak susah? Baru kali itu saya doakan orangnya mati, sukacitanya luar biasa. Ternyata ada manfaatnya juga, doain orang sakit terkapar sudah nggak mati-mati, akhirnya mati. Dan bisa mendatangkan puji syukur bagi keluarga yang ditinggalkan. Selama ini merasa tertuduh tulus, ada kuasa apa saya ini? Kayak malaikat pencabut nyawa aja kalau doain orang mati orangnya. Tapi hari itu Tuhan mengajarkan saya, yang terpenting orang itu mendengar nama Yesus. Saudara, bagi orang yang 9 tahun gak mati-mati, keluarganya sudah minta doakan orang-orang yang tokoh-tokoh agamanya gak mati-mati. Tiba-tiba kita yang baru percaya Tuhan, yang baru belajar melayani, tiba-tiba doain orang ini di dalam nama Tuhan, terus dia meninggal. Bagi mereka itu mujizat pasti. Kok bisa?
Kok bisa di dalam nama itu ternyata semua makhluk itu milik kepunyaannya? Siapa yang percaya bahwa saudara akan dipakai Tuhan walaupun saudara pikir saudara belum bisa apa-apa? Yang paling penting itu keberanian. Makanya doa jemaat mula-mula apa? Di Kisah Para Rasul. Tuhan berikan kami roh keberanian untuk memberitakan Injil. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita harus percaya bahwa pemberitaan Injil maupun setiap kesaksian kita sebagai orang percaya itu akan disertai tanda dan mujizat. Ya. Oleh karena itu mari kita menghargai para hamba-hamba Tuhan, pemberita-pemberita Injil yang dipakai Tuhan, yang mungkin bila kita juga mau ambil turut bagian dalam pekerjaan Tuhan, sebab ada janji yang indah sebagai peneguhan bahwa setiap pemberitaan Injil itu akan ada tanda dan mujizat, bahkan ada janji penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Yesus pernah berkata, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya, dia bilang. Coba kita lihat Yohanes 4 ayat 48 itu. Benar gak? Seperti itu pernyataannya. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Dan Markus 16 ayat 17-18 ini salah satu ayat yang sangat meneguhkan saya waktu pertama kali saya bertobat. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa yang di sini yakin betul bahwa saudara itu orang yang percaya kepada Tuhan? Lalu dikatakan apa? Mereka itu siapa? Saudara dan saya yang percaya akan mengusir setan-setan. Tanda yang pertama apa? Ngusir setan-setan. Siapa yang di ruangan ini yang sering melakukan ngusir setan? Nggak usah nunggu nonton film Ghostbuster. Apa saudara yang lebih sering diusir sama setan? Tiap lewat pohon angker sedikit, maaf mbak, anak babi pengen lewat. Masuk rumah, permisi mbak, jangan ganggu ya mbak. Siapa yang percaya bahwa setiap kita punya roh lebih besar daripada roh di dunia ini? Roh Kristus di dalam kita, 1 Yohanes 4 ayat 4 lebih besar daripada roh dunia ini. Saya kemarin ketawa-ketawa sendiri saya. Ada teman saya yang ngirim salah alamat. Ngikutin anak Tuhan ikut uji nyali. Saya tahu sudah berapa tahun yang lalu itu kejadiannya. Jadi ada salah satu TV swasta bikin acara uji nyali di satu tempat yang paling angker, di satu pabrik gitu. Jadi 2 orang di ini, satu perempuan, ini anak Tuhan. Yang satu bukan. Nggak tahu anak siapa itu. Karena dari cara dia nanggulangi ininya, uji nyalinya berbeda memang. Nah ini yang anak Tuhan ini, dia cuman nyanyi aja. Ada kuasa dalam, dia lihat kiri kanan, dia lihat waktu ada benda yang gerak dalam namanya darah anak domba, dia nyanyi aja terus. Ada kuasa. Yang satu ngoceh-ngoceh sendiri pakai bahasa nggak jelas, tiba-tiba kesurupan, gitu, nakut-nakutin gitu. Tapi dari peristiwa itu, saya percaya ada jutaan pemirsa, ada jutaan orang yang menyaksikan bahwa betul di dalam nama Yesus, darah anak domba dan kesaksian orang percaya, tidak ada kuasa kegelapan yang sanggup menguasainya. Ini sudah jadi Kristen bertahun-tahun, merinding. Lebih peka dengan perkara setan, jin segala macam daripada perkara Tuhan. Tiap masuk merinding.
Seharusnya anak Tuhan itu lebih peka dengan perkara-perkara yang dari Tuhan. Amin. Kalaupun kita tahu ada perkara yang bukan dari Tuhan, kita langsung ikat itu kuasa. Kita langsung usir dia karena dia tidak berhak bersama-sama dengan kita. Terang sama gelap tidak bisa bersatu. Usir dia. Itu tanda pertama. Mereka akan mengusir setan. Yang kedua apa dibilang? Demi namaku mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Apakah ini pernyataan Tuhan cuma perkataan kiasan yang hanya ingin menyenangkan kita? Tidak. Ini perkataan firman Tuhan yang seharusnya kita meyakininya. Waktu kita memberitakan Injil dengan hati yang benar, kita memberitakan Injil dengan ketulusan untuk membawa orang itu datang kepada Kristus, saya percaya tanda-tanda dan mujizat ini akan menyertai. Karena jelas, Yesus tadi kan bilang, Yohanes 4 tadi, kalau kamu gak melihat tanda dan mujizat, kamu gak mau percaya. Ada gak orang-orang yang gak mau percaya kalau sebelum dia lihat kuasa tanda dan mujizat? Ada gak? Ada. Makanya kita harus percaya penginjilan kita disertai dengan tanda dan mujizat. Bagaimana para misionaris bisa masuk ke daerah pedalaman-pedalaman di Kalimantan? Saya tahu persis itu. Teman kita yang masuk ke pedalaman Kalimantan itu. Dia harus berhadapan dengan siapa di situ? Kuasa-kuasa gelapnya mengerikan. Suami istri dengan anak yang baru SD masih kecil. 4 tahun beritakan Injil, buat bantu kesehatan, bikin alat pembersih air. Tidak satu pun yang bertobat. Kurang apa? Dua-duanya sekolah teologi, pengetahuannya cukup. Pengetahuan akan hal yang lain juga cukup. Karena mereka sarjana-sarjana. Satu sarjana teknik kimia, satu sarjana teknik industri. Apapun yang menjadi kepunyaan mereka, ilmu pengetahuan, mereka curahkan untuk membantu suku ini. 4 tahun, tidak satu pun bertobat. Kurang apa? Sampai suatu hari, dia sudah mau putus asa, sudah mau pulang ke negaranya. Dia cerita pribadi sama saya, kesaksian. Pastor, 1 kali saya sudah mau menyerah sama istri sama anak. Kami pikir belum ada hasilnya, belum ada buahnya. Mungkin Tuhan mau bawa kami ke tempat yang lain. Tapi hari itu dia ngomong sama ibu-ibu, sama para remaja putri di kampung itu, di hutan itu. Dia cuma bilang ini, hati-hati ya, banyak kebakaran hutan sekarang. Kan para suami-suami dan laki kan banyak nyari gaharu ke hutan yang lain. Kampung ini kan kosong, cuma ada perempuan-perempuan. Tapi kalau ada apapun, ingatlah, berserulah kepada Yesus. Cuman itu aja pesan dia. Betul, berapa hari kemudian kebakaran. Udah mau deket ke kampungnya mereka itu, sudah mau masuk ke itu hutan semua, pasti mati semua itu kalau kena api itu. Tahu apa yang terjadi? Istri kepala suku ngumpulin itu wanita-wanita sama anak remaja putri, mereka bertelut. Cuman dia ngomong, ingat gak kata Pak Pendeta, berseru di dalam nama Tuhan. Mereka berseru, hanya gak ada, Tuhan tolong kami Tuhan, kami gak mampu, suami-suami kami lagi tidak ada di sini. Mereka berseru, dan apa yang terjadi? Ini kesaksiannya beliau. Itu awan hitam tiba-tiba memutar di atas desa mereka itu. Muter bur hujan. Dan saudara tahu, bekas tanda kebakarannya itu persis kayak lingkaran di sekitar desanya itu. Saya percaya Mazmur 91 katakan, malaikat Tuhan berkeliling, berkemah di sekeliling orang benar.
Hari itu suami-suami mereka pulang, mereka kasih kesaksian. Besoknya mereka ketemu dengan Pak Pendetanya, tahu kepala sukunya bilang, saya mau dibaptis dan percaya kepada Yesus. Seluruh suku itu percaya kepada Yesus. Gara-gara satu peristiwa, tanda dan mujizat. Karena bagi mereka sudah terbiasa dengan tanda-tanda supranatural. Dari jin-jin, dari penunggu-penunggu hutan, udah biasa. Tapi yang satu itu mereka tahu, itu tidak pernah bisa dilakukan oleh penunggu-penunggu hutan itu. Cuma Tuhan yang bisa lakukan itu. Makanya dari jemaat suku ini, sekarang sudah ada 3 gereja yang mereka rintis di hutan itu. Saya mau kasih tahu sama saudara, mau gak saudara percaya, apapun yang kau tabur, kebenaran firman Tuhan tentang Injil, suatu saat, entah caranya Tuhan bagaimana, mujizat akan dinyatakan. Amin. Dan mujizat terbesarnya adalah orang percaya kepada Yesus. Ada amin saudaraku? Sekarang anak-anak dari anak kepala suku ini sekarang sudah melayani semua. Mudah-mudahan saya bulan 6, bulan 7 saya akan kunjungin seluruh jemaat kita City Blessing yang ada di Kalimantan. Karena saya bertanggung jawab untuk Sumatera 2 dan Kalimantan. Dan puji syukur jemaat di Kalimantan sekarang bertambah beberapa jemaat lagi di desa-desa itu. Siapa yang percaya Injil bukan hanya diberitakan di kota, sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke ujung-ujung dunia, amin. Ada amin saudaraku? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya akhiri dengan ayat ini, Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan semua orang penuh dengan Roh Kudus. Lalu, perhatikan, selain tanda dan mujizat akan dinyatakan, kuasa Roh Kudus akan dicurahkan, tapi yang paling penting pernyataan yang terakhir ini. Lalu, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Coba slide terakhir. Saya mau bilang kepada kita semua, apapun andilmu dalam kerajaan Allah, lakukanlah dengan setia. Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanpa mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna
Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Biarlah pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh mengenapi firman-Mu. Kami bukan hanya menjadi orang-orang yang suka mendengar firman-Mu, tapi kami mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bawa kami terus Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, menyatakan tanda dan mujizat-Mu Tuhan. Kemanapun kami pergi, sertai kami Tuhan. Ketika ada orang yang terikat oleh kuasa-kuasa roh jahat, kami usir roh-roh jahat itu Tuhan untuk membebaskan mereka. Ketika kami melihat ada orang-orang yang sedang sakit Tuhan, terikat dengan sakit penyakit, kami menumpangkan tangan ke atas mereka dan mereka disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Biarlah setiap pemberitaan Injil kami Tuhan, bahkan ketika ada orang-orang yang berniat jahat Tuhan untuk mencelakai kami ketika kami memberitakan Injil, maka Engkau akan melindungi dan menyertai kami, sehingga Kau meluputkan kami dari segala yang jahat ya Tuhan. Dan bahkan ketika orang Tuhan memberikan kami racun maut sekalipun ketika kami memberitakan kabar baik, racun maut tidak akan pernah menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami minta kepada Tuhan, berikan kami roh keberanian untuk memberitakan Injil, agar kemanapun kami pergi, kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami memiliki kekuatan Allah di dalam Injil, dan yang akan menyelamatkan sebanyak orang melalui kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, dari yang paling kecil, anak-anak pelajar, mahasiswa, pekerja, pebisnis, anak-anak-Mu Tuhan yang juga sebagai ibu rumah tangga, anak-anak-Mu Tuhan yang sebagai profesional Tuhan, yang menjadi bekerja, orang-orang yang menjadi guru Tuhan, orang-orang yang menjadi dosen, Tuhan berkati mereka. Aku percaya Tuhan, tidak ada tempat ketika mereka ada di situ tidak mendengar Injil-Mu. Mereka akan mendengar kabar baik, baik dari perbuatan, baik dari tingkah laku maupun perkataan-perkataan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa permohonan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan. Sama-sama saya katakan, amin. Selamat pagi untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Yang dikasihi Tuhan, amin. Kita akan memberi, namun sebelum kita memberi, mari kita merenungkan sedikit firman Tuhan ya. Mari kita buka di 1 Korintus 13 ayat, boleh ditampilkan? Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Mari kita buka satu lagi di 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi yang mau saya bawakan di sini, sejak kecil kita sudah diajarkan untuk memberi. Dari sejak sekolah minggu, kita sudah diajarkan memberi gitu. Tapi kita juga harus mengingat bagaimana Allah mendidik kita. Dia katakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Mari kita memberi dengan kasih. Karena ketika kita memberi dengan kasih, surga di-tag. Kita tidak punya motivasi yang lain. Jangan sampai kita memberi, Tuhan kau kasih ini, kau kan berikan berlipat kali ganda. Oh, Tuhan pasti berikan karena Dia mengasihi kita. Tapi satu hal yang paling penting, pastikan ketika kita memberi, ada kasih. Sehingga surga di-tag. Oh nih, karena itu yang menghubungkan kita dengan Allah. Sebab Allah itu kasih. Thank you, mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini waktu kami untuk memberi. Tidak banyak waktu Tuhan untuk kami boleh memberi dalam hidup kami dalam momen yang khusus seperti ini. Namun kami percaya bahwa ketika kami mengasihi Tuhan, kami bukan hanya menuruti perintah Allah, tetapi kami melakukannya dengan kasih. Bila pada siang hari ini Tuhan, ketika kami memberi, jemaat-Mu menaruh kasih di dalam hati mereka. Bahwa mereka memberi karena kami, karena mereka mengasihi Allah. Bapakku berdoa di dalam nama Yesus, karena kasih-Mu Engkau rindu memberkati kami. Tidak ingin melihat kami Tuhan kekurangan. Namun kami percaya bahwa kami memiliki bagian kami sendiri yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk hal-hal yang kami tidak lihat, untuk pertolongan Tuhan yang kami mungkin tidak menyadarinya Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya bahwa gereja Tuhan di tempat ini pasti mengelola dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Untuk memperlebar kerajaan Allah. Untuk ada makanan di rumah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Biarlah umat-Mu memberi dengan rasa percaya. Dengan kasih. Bahwa Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami lebih daripada apa yang kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, semoga Engkau disenangkan dengan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya katakan, amin. Melihat pengumuman. Ini ada beberapa saudara kita yang sudah selesai kuliahnya ya. Selamat atas wisuda saudara Ritardo. And then Nopris, selamat ya. Juga untuk saudara Victor Herta Prasetya, thank you. Untuk perjuangan kalian, percaya bahwa permulaan hikmah adalah takut akan Allah. Amin. Mari kita, ini ada lagi sore ya, hari ini ya, 24 tanggal 4, ada mini soccer. Kontak personnya ada ya, silakan. Bagi yang punya talenta, bagi yang suka dengan soccer, silakan bergabung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat City Blessing Palembang, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Berikut beberapa pengumuman kita sepanjang minggu ini. Mari ikuti kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini. Kami
senang jadi berkat. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati, roh, jiwa, tubuh kita. Arahkan pandangan, pikiran, hati kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita siap untuk menerima segala berkat yang akan dicurahkan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar Angkatlah kedua tanganmu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan akan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya yang penuh dengan kemuliaan kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah, anugerah dan anugerah daripada Allah Bapa kita. Kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus. Penghiburan dan penyertaan Roh Kudus membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan tutup doa berkat ini dengan kita bersama-sama sebagai satu jemaat berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin dan amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu satu dengan yang lain. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.